Sobat Publika, kita sekarang berada di kawasan Dotonbori, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata kuliner yang berada di pusat kota Osaka. Menariknya, Sobat Publika, di kawasan ini terdapat rumah makan bercita rasa Indonesia. Makanan apa yang mereka sajikan? Mari kita datangi. Alhamdulillah Sobat Publika, akhirnya kita sampai di Cafe Bintang. Nggak jauh kok dari pusat Dotonbori. Kita ke dalam yuk. Mbak siapa namanya? Saya Wulan. Saya pemilik di sini. Oh, pilih sini? Iya. Wah, luar biasa. Sobat Publika, akhirnya kita ketemu sama pemilik dari Cafe Bintang. Mbak Wulan siapa, Mbak? Kepanjangannya? Wulandari. Oh, panjang nama saya, panjang. tapi saya nggak mau ngasih tahu. Okay. Mbak Wulan ya. Sobat Publika, Mbak Wulan. Oh, ini Mbak, kalau juru masak di sini dari mana? Kebetulan ada 2 juru masak, dari Bogor sama dari Banyuwangi. Kalau dari Bogor kemarin alhamdulillah sempat saya boyong ke Hiroshima ketika ada acara G7. Yang ada Pak Jokowi hadir? Iya. Nah, kebetulan tukang masak saya itu memang saya bawa untuk masak buat masakan Bapak RI1. Oh, iya. Luar biasa. Ya. Tampaknya kalau saya ke sana boleh nggak, Mbak? Oh, boleh. Mari kita kalau mau ini ngobrol santai. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya. Sobat Publika, akhirnya kita bisa berbincang nih dengan Mbak Wulandari, pemilik Cafe Bintang yang berada di kawasan Dotonbori, Osaka. By the way, Mbak Wulandari, ini memulai usaha di sini sudah berapa lama, Mbak Wulan? Usaha restoran ini sendiri kami mulai tahun 2014. Jadi tanggal 2 Februari tahun 2014 kita mulai usaha ini. Okay. Ya. Oh, gitu. Jadi cukup lumayan ya, lama ya. Itu kok bisa tiba-tiba buka kafe ini? Kepikirannya apa sih waktu itu? Karena pada saat itu tuh lumayan ya, sudah mulai berdatangan wisatawan gitu dan orang-orang tamu-tamu dari Indonesia yang mencari makanan halal. Okay. Dan kebetulan di Osaka sendiri itu untuk makanan halal itu agak sulit didapatkan, apalagi Indonesia. Gitu. Jadi kita memulai berpikir bahwa mungkin kita sambil membantu, sambil kita mencoba untuk berusaha gitu. Oke. Nah, pengunjung yang kesini itu biasanya dari warga negara selain Indonesia atau campuran? Campuran. Ya. Apalagi saat-saat ini kebanyakan dari Malaysia, kebanyakan dari ini juga sih dari Prancis itu banyak. Pernah juga dari Uighur, dari Cina, dari berbagai negara, Australia juga. Mereka taunya apa? Pas lewat jalan di depan atau Mbak Wulan juga nyebar-nyebarin di medsos itu? Kalau medsos sebenarnya kurang begitu, di Google mereka kebanyakan ini di googling itu mencari makanan halal ataupun Indonesia. Iya. Arahkan sama Google-nya di sini. Iya. Iya. Memang menunya apa aja sih Mbak Wulan di sini? Di sini masakan Nusantara ya, ada sop buntut, ada bebek Madura, bebek penyet, ada seblak, ada nasi goreng, mie goreng ada, seblak juga ada, terus tempe mendoan. Kadang-kadang juga by request gitu. Jadi misalnya ada tamu yang kita kan sering menerima pesanan kayak bento itu nasi kotak. Jadi banyak tamu-tamu itu yang pesan nasi kotak, nanti mereka akan meminta kami ingin pesan ini dianterin atau diambil. Gitu. Iya. Jadi bisa by request juga. Dan kita kadang juga menyiapkan nasi tumpeng. Nasi tumpeng berarti nasi kuning? Nasi kuning. Nasi kuning. Siapa mereka yang biasanya pesan itu? Terakhir kemarin itu Mas Ariel. Ariel Noah. Ariel Noah? Iya. Waktu dia kesini ya? Iya. Itu terakhir. Kadang-kadang teman-teman yang mengadakan misalnya pernikahan atau selamatan, kelulusan,
ataupun mau pulang ke Indonesia atau juga dari KJRI juga gitu yang pesan. Ini yang masak siapa Mbak Mulan? Yang masak itu sekarang ada 2, yang juru masaknya dari Indonesia itu ada dari Bogor, Mangkos, dan kebetulan hari ini sedang cuti ke Indonesia. Ada juga Mas Abdullah dari Banyuwangi. Oke. Ya. Jadi memang chefnya, juru masaknya juga adalah orang asli Indonesia. Ya, saya datangkan langsung dari Indonesia. Kalau selama ini komen, kalau mungkin orang Indonesia yang datang ke sini ya mungkin komennya ya sama lah ya mungkin. Tapi kalau orang yang di luar Indonesia, mereka biasanya apa yang disampaikan mereka? Ini kok masakannya apa? Mungkin kalau kayak siapa? Mantan presiden Amerika Barack Obama, saya suka sate, saya suka nasi goreng. Lah kalau mereka yang lain apa? Ada teman-teman itu Mbak? Mereka kebanyakan memang lebih pesen yang diupload di Google ya biasanya. Mereka langsung nunjuk ini gitu. Dan mereka alhamdulillah sejauh ini sih kebanyakan puas dan merasa enak gitu menurut mereka gitu. Mereka tahu nggak kalau itu masakan Indonesia? Tahu. Oh, tahu. Ya berarti setidaknya mereka pernah interaksi dengan Indonesia atau ada juga yang pertama memang belum pernah makan tapi ya mereka suka gitu. Ada juga yang memang vegetarian gitu. Vegetarian, jadi kita arahkan ke misalnya tempe, terus tahu? Iya, dadar jagung, terus kayak pecel gitu, kayak gitu. Pecel adalah bahasa lain dari salad kali ya? Oh iya. Iya, gitu. Mbak. Oke. Nah, ini Mbak Wulan sudah lumayan lama usaha ini. Tentunya jatuh bangun pasti ada. Iya. Ya, itu bisa cerita nggak ke Sobat Republika? Kok bisa kemudian bertahan, apalagi di masa pandemi mungkin Jepang pasti terdampak juga kan? Iya. Nah, kira-kira Mbak Wulan bisa kasih tips atau juru kunci apa yang membuat Mbak Wulan sampai bertahan hingga saat ini dan bahkan bisa makin berkembang dengan bisnis rumah makan ini? Iya. Alhamdulillah sebetulnya dari awal saya itu banyak dibantu oleh teman-teman yang sekitar saya yang baik ya. Jadi mereka membantu mulai dari mengurus perizinan, terus ya pokoknya banyak membantu lah mereka teman-teman itu. Terus untuk dari segi kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang, sebenarnya kalau dari awal-awal kita kan setahun 2 tahun itu bisnis itu sangat jalan bagus gitu, tidak begitu baik ya. Bahkan rugi. Jadi saya sering membayar misalnya sewa gitu pakai uang pribadi juga gitu. Tapi alhamdulillah karena saya tidak menyerah, karena saya merasa dengan semakin kita eksis itu tamu juga nantinya akan datang gitu. Terus ditambah juga waktu itu juga saya ngambil juru masak dari Indonesia dan alhamdulillah akhirnya tamu juga semakin banyak yang datang karena memang masakannya saya nilai juga enak gitu. Ya. Kalau dengan resep ada kiat-kiat khusus? Kalau resep dari chef saya sih memang dari juru masak saya memang orangnya memang juru masak dari Indonesia ya. Jadi biasanya kita ini sharing gitu. Jadi misalnya saya Mang kita mungkin sebaiknya masak ini ya, nanti saya coba dulu baru setelah ya udah ini boleh dikeluarkan gitu, seperti itu. Biasanya. Tadi Mbak Wulan cerita salah satu ciri khas dan kemudian Mbak Wulan menggeluti bisnis ini karena ingin mendapatkan pasar makanan halal ya. Nah, ini bisa diceritakan memang seberapa besar sih peluang berbisnis masakan halal di Jepang, utamanya mungkin di Osaka? Iya. Kalau untuk makanan halal sendiri itu insya Allah saya melihat ke depannya itu semakin banyak peluang karena kan banyak wisatawan yang sekarang itu memang sedang tertuju ke Jepang ya, ke Jepang. Dan masakan halal sendiri di Jepang ya khususnya di Osaka itu masih sedikit menurut saya. Apalagi yang masakan Indonesia. Apalagi kebutuhan di sisi lain kebutuhan juga meningkat. Banyak, iya meningkat. Mereka ini dari mana biasanya pasar? Kebanyakan dari Malaysia. Dari Malaysia itu banyak tamu dari Malaysia. Jadi apalagi kita menjalin hubungan baik dengan guide tour leader gitu, iya tour leader ataupun dari misalnya kayak
apa ya HIS itu apa ya namanya ya travel ya? Travel ya, dari travel juga gitu kita alhamdulillah menjalin hubungan baik. Jadi mereka misalnya ada tamu yang memerlukan makanan halal, kita siap gitu. Kita siap sediakan. Jadi pasar ada, bahkan ke depan prediksinya Mbak Wulan akan makin banyak. Karena juga orang biasanya berkunjung ke Jepang, kalau nggak ke Osaka, kayaknya belum ke Jepang gitu ya. Iya, betul. Karena di sini banyak spot-spot wisata yang mungkin juga wajib dikunjungi. Iya. Mbak Wulan, tentunya Mbak Wulan menginginkan usaha masakan ini, makanan halal utamanya, atau masakan Indonesia ini utamanya, tentunya tidak ingin berhenti di sini saja. Tentunya ingin ada pengembangan. Apa yang dicita-citakan ke depan atau ada keinginan ke depan untuk pengembangan dari makanan halal yang selain ada saat ini adalah Cafe Bintang? Jadi saya punya rencana apa ya? Jadi selain masakan Indonesia nanti maksudnya masakan ini Nusantara ya, saya juga ingin mengkhususkan misalnya masakan Minang gitu atau Padang gitu ya. Terus ada karena saya bergeraknya di halal. Jadi nanti ingin juga ada masakan Jepang yang halal, misalnya ramen halal, karena kan wisatawan dari Indonesia, dari Malaysia, dari mancanegara itu kan mencari makanan Jepang khas tapi Jepang, yang halal. Nah, jadi kita juga sedang menuju ke situ gitu, masakan halal, terus masakan Padang, karena tetap orang-orang datang ke sini tuh kadang ada masakan Padang nggak gitu, mereka sering nanya gitu. Nah terus ada juga nanti saya kedepannya juga pengen ke wagyu itu jadi daging Jepang tapi yang halal, ya itu yang saya rencanakan. Terus ada juga saya pengen untuk mendukung ini semua, saya kan perlu satu tempat khusus untuk membuat bahan-bahan, menyimpan bahan-bahan untuk supaya cita rasa makanan itu semuanya sama gitu. Misalnya saya membuka di mana gitu misalnya ya, ini masih kedepannya ada rencana gitu. Nah saya ingin membuat satu central kitchen. Apa itu maksudnya? Maksud saya itu adalah saya ingin punya satu tempat khusus yang memang khususkan untuk menyimpan bahan baku, menyimpan makanan dan membuat makanan itu ada di situ. Jadi ada satu orang yang bukan satu orang tapi ada yang memang khusus khusus membuat makanan, menangani itu. Jadi cita rasanya nanti semuanya sama. Gitu. Ada rencana misalkan menambah jumlah rumah makan selain Cafe Bintang? Iya. Alhamdulillah saya sudah dapat 2 tempat, jadi totalnya sekarang ada 3. Satu di Dotonbori. Dotonbori itu juga ke tempat yang memang rame itu juga tujuan wisatawan dari seluruh mancanegara itu menuju ke Osaka, Dotonbori Dotonbori. Terus ada juga yang di sini di gedung yang sama tapi di lantai 3. Ini rencana pengembangan itu dengan menggunakan anggaran sendiri atau gimana? Sekarang karena untuk anggaran dari keuntungan dari ini sendiri atau apa gitu? Ya, saya alhamdulillah kita sekarang sedang proses kerjasama dengan BNI yang ada di BNI ada cabangnya di Osaka tapi ada pusatnya di Tokyo. Kita sekarang itu ada program, alhamdulillah dapat diaspora loan. Apa itu? Diaspora loan itu adalah program terbaru BNI itu untuk membantu para diaspora atau WNI yang berada di luar negeri untuk berusaha gitu, mendapatkan pembiayaannya untuk usaha. Iya. Nah gitu. Itu rencana digunakan untuk mengembangkan jumlah rumah makan selain yang kali ini. Rencananya saya itu ingin mendapatkan loan itu untuk membeli tempat, membeli bangunan untuk saya gunakan sebagai central kitchen-nya itu. Karena kalau untuk yang restoran-restoran kebetulan sudah ada 3 restoran, tinggal mengelolanya saja. Gitu. Jadi selain Cafe Bintang sebenarnya ada lagi yang lain nih? Ada. Luar biasa. Sudah ada 2 lagi, jadi totalnya ada 3. Jadi nanti insya Allah untuk yang diaspora loan akan saya gunakan untuk membeli tempat.
membeli tempat untuk saya gunakan sebagai central kitchen. Ya. Sobat Rubrika, disimak baik-baik bagaimana tadi penjelasan Mbak Wulan. Ternyata banyak hal yang bisa kita jadikan, bahwa berbisnis tidak kemudian harus berhenti, tapi ada kata kunci dari Mbak Wulan, tidak boleh menyerah, gitu ya Mbak Wulan? Betul. Ada pesan penting apa lagi buat Sobat Rubrika kita? Karena sebetulnya saya kan bekerja juga di tempat lain, juga sebagai ibu rumah tangga iya, karena saya juga mempunyai anak. Jadi pekerjaan saya tidak hanya di sini, jadi saya punya pekerjaan lain dan saya sebagai ibu rumah tangga juga. Jadi saya harus membagi waktu untuk ketiga-tiganya. Untuk ketiga-tiganya. Terima kasih Mbak Wulan atas kisah-kisah inspiratifnya yang itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi Sobat Rubrika bahwa berbisnis tidak boleh menyerah. Terima kasih Mbak Wulan. Ya. Assalamualaikum. Mungkin, maaf. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa memang mungkin kita passion kita tidak tahu ya, kalau kita belum menjalani suatu usaha atau apapun itulah ya, suatu usaha gitu. Saya dulu tidak tahu bahwa saya punya minat di bidang ini, di bidang makanan gitu ataupun kuliner gitu. Karena saya itu pergaulan juga dan saya melihat peluang dibisikin oleh teman-teman juga gitu. Jadi saya melangkah di situ. Pertama saya sebetulnya saya tuh tidak begitu berminat, tapi alhamdulillah ternyata setelah saya jalani, menyenangkan juga ya. Jatuh bangun itu ada, tapi alhamdulillah saya selalu menekankan ke diri saya sendiri bahwa saya harus berusaha, dan saya juga ingin membantu, misalnya ada orang-orang, misalnya ada yang membutuhkan di Indonesia itu untuk saya bawa ke sini, entah sebagai chef, itu adalah salah satu keinginan saya juga. Gitu. Yang diharapkan itu bisa ditularkan bahwa usaha di Jepang bisa. Iya, berusaha di Jepang itu bisa. Kita di sini sebagai orang minoritas tetap kita harus punya semangat, dan insya Allah kita dengan berhubungan dengan orang-orang dengan baik itu kita juga akan terbantu dari situ juga. Luar biasa kisah inspiratif bagaimana Mbak Wulan mengembangkan usaha rumah makannya yang makin lama makin berkembang. Sobat Rubrika, demikian perbincangan kita dengan Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.